Selamat pagi anak-anak. Ya, kembali lagi kita belajar ya di hari Jumat. Pagi hari ini kita awali dengan doa. Kita memohon berkat pada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa di surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi ya Tuhan. Kami mengucap syukur setiap hari Engkau bangunkan kami Tuhan. Dengan tubuh yang masih lengkap, anggota tubuh yang masih bisa berfungsi dengan baik Tuhan. Tidak henti-hentinya kami mengucap syukur. Pada pagi hari ini kami akan belajar melalui video pembelajaran yang Bapak Ibu Guru kami berikan. Berilah hati dan pikiran kami yang terbuka agar kami bisa fokus mengikuti pembelajaran dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Doa ini kami haturkan dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, anak-anak di sini ya ada tulisan ayo berolahraga. Di sini kita akan membahas sedikit pelajaran PJOK atau in English is PE, Physical Education. Nah, ya. Di sini anak-anak lihat, bacalah teks kegiatan lomba olahraga pada halaman 48 di bukumu dengan seksama. Baik, Miss akan bacakan. Di sekolah Nina diadakan lomba olahraga. Di sini ada Nina dan teman-temannya bersama Bapak Guru. Ada banyak olahraga yang dilombakan. Semua siswa bersemangat mengikuti lomba. Mengikuti lomba olahraga merupakan pengalaman menyenangkan. Tony mengikuti lomba senam lantai. Tony pandai melakukan gerakan berguling. Nah, anak-anak di sini kita lihat senam lantai ini gerakannya dengan berguling. Ya. Gerakan berguling adalah contoh gerakan berpindah tempat. Ada gerakan berguling ke depan, ada juga gerakan berguling ke belakang. Nah, bagaimana contohnya? Nah, ini contoh dari berguling ke depan. Ya. Baik. Dan ini adalah contoh dari berguling ke belakang. Ya, jika anak-anak ada matras atau kasur ya, bisa dicoba gerakan berguling ke depan. Oke, untuk berguling ke belakang butuh bantuan orang dewasa. Karena kita harus mendorong badan kita untuk berguling ke belakang. Baik, ini kita lewati ya. Mungkin kalau memungkinkan anak-anak bisa melakukan gerakan yang berguling ke depan. Ya, oke. Dibantu dengan orang tua kalian atau kakak kalian yang tubuhnya lebih kuat, lebih besar dari kalian agar membantu. Baik. Berikutnya, nah ini adalah pembelajaran yang sebelumnya di subtema 1. Ya, oke. Sekarang Miss mau tanya, ada 2 bagian gambar. Yang sebelah sini atas, ya, yang di sini di sebelah bawah. Pertanyaannya, gambar manakah yang menunjukkan gerakan bertumpu pada kaki? Gerakan manakah gerakan yang bertumpu pada kaki, yang menggunakan kekuatan kaki untuk menahan tubuh? Bertumpu artinya yang menggunakan kekuatan kaki. Bertumpu menggunakan kekuatan, ya, gitu ya. Yang mana gerakan yang gambar yang atas atau gambar yang bawah?
Coba dijawab. Ya, ada yang jawab. Ya, gerakan yang bertumpu pada kaki yaitu gambar yang bawah ya nak. Nih, lihat. Ya. Kemudian kalau yang atas, gerakan yang bertumpu pada kekuatan tangan. Jadi tangan yang menahan tubuh kita. Nah, kalau ini mungkin anak-anak bisa lakukan di rumah. Ya. Bisa dipraktekkan. Oke, baik. Itu sekilas dari PJOK. Ya, sekarang kita ke halaman 50. Bacalah teks Deli menolong Nina pada halaman 50 di bukumu dengan seksama. Nah, ya. Nina merasa sedih. Ia tidak bisa menang lomba lari. Terjatuh ketika lomba berlari merupakan pengalaman kurang menyenangkan. Deli menghibur Nina. Nina masih bisa ikut lomba yang lainnya. Nina pun bersemangat lagi. Deli menolong Nina. Deli juga menghibur Nina. Sikap Deli sesuai dengan sila kedua Pancasila. Ya. Berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, artinya kita menolong orang lain. Nah, anak-anak di sini kita menceritakan tentang pengalaman kita di sekolah. Ya. Nah, di sini ada simbol dari sila kedua. Simbolnya apa, anak-anak? Ya, rantai emas. Mengapa rantai emas? Nah, kalau kalian lihat ini adalah rangkaian dari besi-besi itu digabung. Artinya kita saling tolong-menolong. Ya, kita saling berhubungan. Seperti itu. Berikut contoh sikap yang sesuai sila kedua Pancasila. Nah, ingat tema kita adalah pengalaman kita di sekolah. Selamat ya Deli, kamu memang hebat. Terima kasih Nina. Nah, oke. Artinya, ya gambar tersebut bersikap rendah hati dan tidak sombong. Ya, mereka berdua memperlihatkan sikap rendah hati dan tidak sombong. Ya, selamat ya Deli, kamu memang hebat. Nah, itu adalah contoh dari sikap kita dalam mengamalkan sila kedua Pancasila. Jika ada temanmu yang menang, ya, nih anak-anak, jika ada teman kalian yang berprestasi atau misalnya lebih bisa dari kalian, jangan lupa mengucapkan selamat ya, gitu ya. Artinya kita rendah hati, kita mau menerima kemampuan orang lain yang lebih dari kita, gitu. Artinya kita tidak sombong. Terima kasih Nina. Nah, jika kita diberi selamat, kita mengucapkan terima kasih. Kita tidak sombong. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan gambar yang kedua? Bagaimana sikap di gambar kedua ini kira-kira anak-anak? Bagaimana sikap murid-murid kepada ibu guru? Ya, menghormati dan menyayangi guru. Ya, ini pengalaman yang di sekolah. Nah, ayo kita bagi tugas piket hari ini. Ya, artinya kita bersikap adil kepada orang lain. Merupakan contoh pengamalan sila kedua Pancasila juga. Ya, oke.
Nah, bagaimana dengan simbol dari sila berikut ini? Sila keberapakah yang merupakan bunyi dari simbol sila berikut ini, anak-anak? Sila keberapa? Ya, sila ketiga. Sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Contoh lain pengamalan sila ketiga Pancasila. Ya. Nah, gambar ketiga membantu teman tanpa membedakan. Sekarang Miss tanya, mana gambar ke-1 atau gambar kedua yang menggambarkan anak-anak bermain tanpa membedakan teman? Ya, betul, gambar pertama. Bermain dengan semua teman, ya. Bagaimana dengan gambar kedua? Bisakah anak-anak sebutkan apa yang mereka lakukan? Bekerja sama. Apakah membedakan teman satu dengan yang lain? Ya, tidak. Bekerja sama tanpa membedakan. Nah, ini adalah sikap-sikap dari pengamalan sila ketiga. Persatuan, bersatu, artinya kita tidak sendiri. Kita melakukan sesuatu dengan orang lain. Dan kita juga tidak membedakan, ya. Oh, kamu ini begini, kamu ini begitu, nggak boleh. Ya, oke, baik. Nah, tadi kalian sudah mempelajari PPKN, or in English is civic, ya, civic, PPKN. Puisi adalah kumpulan kata-kata indah. Ayo dilihat lagi catatannya. Kata-kata tersebut memiliki makna. Puisi biasanya memiliki tema. Tema adalah ide yang ada dalam puisi. Misalnya tema tentang alam, tentang hewan, tentang persahabatan, dan lain-lain. Agar dapat membaca puisi dengan baik, kita harus mengetahui apa, Nak? Arti, ya, arti dari setiap kata dalam puisi. Loh, kalau misalnya kita baca puisi tapi kita tidak tahu artinya nanti kita jadi bosan. Apa ini artinya, maksudnya, ya, gitu. Jadi harus tahu arti kata. Nah, bagaimana cara membaca puisi? Nah, video yang lalu Miss sudah beritahu cara membacanya. Tidak boleh terburu-buru. Kemudian setiap kata harus dilafalkan atau diucapkan dengan jelas. Kemudian jika kita sedang membaca puisi tentang rasa senang, wajah kita pun harus dengan gembira. Nah, anak-anak nanti lihat, kalau misalnya ada puisi, terus kata-katanya indah, terus sepertinya kok menyenangkan. Nah, wajah kalian pun kalau misalnya nanti Miss suruh membaca puisi saat di Google Meet, ya, wajahnya harus dengan gembira. Nah, ini contohnya. Jika puisi tersebut tentang kesedihan, kita membacanya dengan wajah yang sedih, jadi mengikuti. Ya. Oke, ini contohnya. Nah, kira-kira puisi tentang apa, anak-anak? Kalau bisa dilihat. Nah, kalau tadi sudah belajar tema. Apa temanya? Ini berbicara tentang puisi. Temanya apa, anak-anak? Apakah temanya tentang persahabatan, tentang alam, atau tentang hewan? Nah, kalau bisa dilihat,
kita langsung tahu temanya tentang hewan ya. Ini adalah lagu. Siapa yang tahu lagunya? Pasti di TK sudah pernah belajar nih, diulang-ulang. Di pucuk pohon cempaka, burung kutilang berbunyi, bersiul-siul sepanjang hari, dengan tak jemu-jemu, mengangguk-angguk sambil berseru trilililililili. Nah, anak-anak, kalau lagu itu ya bisa dijadikan puisi. Coba dibaca ya, dibaca dengan pengucapan yang jelas. Cara membacanya, nah ini menyenangkan, bukan sedih ya puisinya. Tuh, coba dibaca, videonya di stop, nanti minta mama, papa, atau kakak yang menilai ya, bagus atau kurang bagus gitu. Nah, kalau sudah kalian membaca puisinya, sekarang Miss mau tanya, di pucuk. Nah, di pucuk. Di pucuk ini artinya di puncak pohon atau di ujung ranting ya. Di pucuk ini artinya bisa di atas pohon, di puncak ya, di tempat paling tinggi dari pohon seperti ini, atau bisa juga diartikan di ujung dari ranting. Nih ranting ya, di ujung gitu nih, seperti ini di puncak pohon gitu ya. Jadi ini burung kutilangnya di pucuk pohon cempaka. Nah, ini di pucuk ya, di puncak atau di ujung. Arti dari kata-kata yang bercetak tebal. Apa arti dari mentari? Bentar, gambarnya belum keluar. Nah, mentari artinya matahari. Matahari pagi muncul di ufuk timur. Nah, di ufuk artinya cakrawala. Apa arti cakrawala, Miss? Kaki langit. Apa artinya kaki langit? Ini, lihat tanda panah. Ya, ini garis. Jadi ufuk itu artinya garis ya, yang membatasi langit dan bumi. Garis yang membatasi langit dan bumi, atau garis yang membatasi bumi dari langit ya, dibalik. Pokoknya artinya garis yang membatasi bumi dan langit. Kemudian apa artinya peluh? Nah, artinya peluh adalah keringat. Coba ya kita baca. Mentari pagi muncul di ufuk timur. Sinar hangatnya menyentuh wajahku. Kulanjutkan langkah kecilku, berlari berpeluh-peluh demi sehatnya tubuh. Nah, karena puisi ini sepertinya tentang kesehatan ya, kegembiraan, pokoknya tidak ada kesedihan. Cara bacanya berarti dengan gembira ya, seperti itu. Berlari berpeluh-peluh berarti berlari berkeringat, penuh dengan keringat, peluh nih ya. Nanti anak-anak bisa lihat, baca catatannya di Sinkos, ada lagi yang baru gitu. Baik. Nah, anak-anak tadi sudah belajar PJOK, PPKN, dan bahasa Indonesia. Kerjakan soal-soal di bawah ini. Made ingin mengamalkan sila kedua Pancasila. Pilihlah sikap yang tepat untuk dilakukan Made. Nah, ini nanti dikerjakan. Ya.
Untuk nomor 2 bisa dicari ya seperti biasa di Google. Oke. Nah, untuk refleksi kalian. Kalau kalian sudah mencoba, apakah kalian bisa melakukan gerak berguling ke depan atau ke belakang kah yang kalian rasakan sulit? Nah, apakah kalian bisa menyebutkan atau menuliskan contoh pengamalan sila kedua dan ketiga Pancasila? Nah, oke. Aduh, maaf, ini Miss sedang di rumah, sedang ada petasan. Nah, apakah kalian bisa menemukan arti kata dalam puisi? Dan apakah anak-anak bisa membaca puisi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat? Nah, nanti dicek ya. Oke. Baik anak-anak, sekian untuk penjelasan kita hari ini. Dikerjakan tugas-tugasnya. Mari kita tutup dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, akhirnya kami selesai menyimak video pembelajaran yang sudah diberikan Bapak Ibu guru kami. Berikan kami fokus yang baik Tuhan, dan biarkanlah kami bertanggung jawab sehingga kami bisa mengerjakan tugas-tugas dengan baik dan selesai dengan tepat waktu. Sekarang kami mau kembali lagi ke aktivitas kami masing-masing. Biarlah damai, sukacita, dan kesehatan Tuhan menyertai kami senantiasa. Doa dan permohonan kami haturkan dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat bekerja anak-anak, Tuhan Yesus memberkati.